wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa sekalian? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah akan kita mulai perkuliahan kita ya. Seperti biasanya kita bertemu di hari Sabtu di mata kuliah manajemen lembaga pendidikan. Nah, pada hari ini kita masuk ke pertemuan kelima. Tapi sebelum ke sini saya akan masuk kepada pengarahan terkait dengan RPS terlebih dahulu, mereview yang sebelumnya. Ya, baik, ini adalah LMS kita, yaitu My Class ya. My Class untuk akses para mahasiswa prodi PAI. Baik. Nah, di sini akan saya sampaikan untuk RPS, yaitu diantaranya deskripsi mata kuliah, bahwa mata kuliah manajemen lembaga pendidikan ini bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa secara teoretik dan juga praktik mampu mengelola lembaga pendidikan, khususnya lembaga tingkat menengah, sekolah. Maka mata kuliah manajemen lembaga pendidikan ini berperan untuk membekali para mahasiswa untuk merancang, mengorganisir, mengimplementasikan, hingga pada mengevaluasi pelaksanaan manajemen lembaga pendidikan. Mata kuliah ini juga sangat terkait dengan mata kuliah sebelumnya. Yang sebelumnya teman-teman juga sudah ambil, para mahasiswa sekalian. Di semester 3 sebelumnya ada ilmu pendidikan komprehensif, ada budaya dan tata nilai manajerial kependidikan, serta di semester 5, semester besok, ada kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia. Dan juga selain itu perlu kita ketahui juga bahwa outcome mata kuliah yaitu bahwa mahasiswa memiliki pemahaman dan juga penerapan teori dan juga konsep yang berkaitan dengan manajemen sekolah, yaitu ada praktik manajemen, kemudian konsep, kemudian model-model manajemen pendidikan, fungsi-fungsi manajemen pendidikan, kemudian manajemen mutu gitu ya, quality management, and then sistem manajemen pendidikan nasional, standar mutu pendidikan nasional, kemudian manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah. Dan di kompetensi akhir yang nantinya diharapkan oleh para mahasiswa sekalian adalah mampu merancang, mengorganisir, mengimplementasikan, dan juga mengevaluasi pelaksanaan manajemen sekolah. Baik, tidak lupa juga saya sajikan untuk diagram analisis capaian pembelajaran. Sangat komplit di sini ya, mulai dari CP1 sampai juga CP11, dan juga dilengkapi juga dengan taksonomi Bloom yaitu C2 yang mana menjelaskan, kemudian ada C3 menganalisis, ada sampai juga kepada C4 yaitu mengevaluasi di capaian pembelajaran yang terakhir. Nah, kemudian di akhir pembelajaran itu mahasiswa mampu merancang, mengorganisir, mengimplementasikan, dan juga mengevaluasi pelaksanaan manajemen pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan. Itu untuk diagram analisis capaian pembelajarannya. Kemudian kita lanjutkan untuk assessment di penilaian akhir ya mata kuliah ini di semester 5 ini adalah dengan grade A sampai dengan grade E. Untuk lebih lengkapnya bisa dicermati di sini. Kemudian formula untuk rumus ini yang juga para mahasiswa perlu ketahui juga, sifatnya adalah transparansi, bahwa penilaian ini dimulai dari ujian kompetensi pertama, ujian kompetensi kedua, ujian kompetensi ketiga, hingga adanya penilaian dalam hal aktivitas perkuliahan. Aktivitas perkuliahan ini mencakup disiplin, responsif, interaktif, yang mana itu ada di dalam perkuliahan dan juga di dalam diskusi. Total keseluruhan adalah 100%. Nah, ini yang dinantikan oleh para mahasiswa yaitu referensi. Referensi, saya menggunakan referensi yang paling mutakhir ya.
yang mana pada era ini adalah era pandemi, dan itu tentunya berpengaruh juga kepada pembelajaran kita yang kemudian kontekstual dan kita sesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan pendidikan juga gitu. Sehingga di sini ada virtual schooling, kemudian sampai kepada kualitatif aspek of educational planning gitu ya, perencanaan pendidikan. Ini yang juga menjadi bahasan kita di dalam fungsi manajemen. Baik. Nah, kemudian di sini saya sediakan untuk beberapa materinya, topik 1 hingga topik akhir sesuai dengan capaian pembelajaran. Nah, sistem perkuliahan kita adalah blended learning, yaitu kita mengkombinasikan antara perkuliahan di my class, yaitu penugasan yang terus bisa dimonitoring, dan juga perkuliahan tatap muka, yaitu melalui Zoom atau terkadang kita menggunakan Big Blue Button. Nah, kemudian juga nanti di akhir perkuliahan itu ada tatap muka sebanyak 6 kali, itu juga kita lakukan. Baik, selain itu bagaimana terkait dengan aktivitas perkuliahannya gitu ya. Kita ada lecturing, pemberian perkuliahan, materi, kemudian ada aktivitas kelas yaitu diskusi, kemudian ujian kompetensinya yaitu adalah studi kasus. Kasus-kasus yang terkini itu kita jadikan proyek untuk nantinya teman-teman bisa menganalisa, mengkritisi hingga pada hasil laporan. Nah, baik. Nah, di myclass.umy.ac.id yang setiap semester teman-teman juga akses. Oke, nah bahasan kita pada hari ini adalah merencanakan sumber daya organisasi. Di sini adalah sekolah. Oke, baik. Saya lanjutkan next page. Nah, ini capaian hari ini, perkuliahan kita hari ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisa 4 komponen sistem manajemen sekolah. Apa saja? Nanti kita pakai metode pembelajaran brainstorming ya. Nanti kita coba. Kemudian menganalisa 7 sumber daya organisasi. Itu saya siapkan di teorinya ada 7 gitu ya, ada 7. Nah, nanti kita juga bahas sampai di situ. Kemudian mahasiswa mampu merencanakan 7 sumber daya sebuah lembaga pendidikan. Merencana berarti ada di poin yang pertama, yaitu planning. Itu adalah capaian pembelajaran kita hari ini. Berikutnya, ini tadi yang akan saya sajikan untuk hari ini. Oke, agar refresh dulu ya, coba untuk konsentrasinya saya cek dulu. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2. Oke, berarti masih fokus. Silahkan kalau mau disambil minum ya. Nah, ini adalah diagram sistem manajemen pendidikan di sekolah. Coba dicermati sejenak ya. Silahkan dicermati sejenak. Ada apakah di situ? Cukup komplit ya, bukan complicated tapi cukup komplit. Coba bisa raise hand salah satu dari kalian untuk bisa mendeskripsikan sejauh mana kalian bisa memaknai ini gitu. Silahkan dari buku yang sudah dibaca sebelumnya boleh, dari wawasan, dari pengalaman orang tua boleh, atau dari pengamatan diri sendiri. Ya, silahkan. Tidak usah saya sebut panggil namanya ya. Di sini ada banyak sekali. Oke, Mbak Gevira udah raise hand. Ada banyak sekali komponen yang bisa kita lihat ya, mulai dari ujung sana itu, ujung sana, kemudian dan sampai di feedback. Oke, silahkan Mbak Gevira. Jadi di manajemen pendidikan itu pertama kita itu ada proses masukan mentah, yaitu siswa yang masuk ke lembaga pendidikan. Di dalam lembaga pendidikan itu mereka diproses untuk menjadi siswa yang memiliki kognitif, afektif, serta psikomotorik yang mendukung, seperti itu. Proses tersebut dibantu oleh kurikulum, sarana dan prasarana, guru serta staf, material serta organisasi. Itu dari komponen yang mendukung dari segi
instrumental. Sedangkan dari komponen yang mendukung dari segi lingkungan itu ada dukungan orang tua, dukungan masyarakat, serta dukungan dari pemerintah. Output yang dihasilkan, mereka dapat melanjutkan pendidikan ataupun bekerja sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing serta tujuan mereka masing-masing setelah keluar dari pendidikan sekolah tersebut. Terima kasih, Bu. Oke, kita kasih applause untuk Gevira. Ya, baik. Cukup jelas ya gitu. Yang bisa kita underline di sini adalah ada input. Input itu sebagai ada 3 input ya di sini ya. Di sini ada raw input, ada instrumental input, ada environmental input. Nah, ketiga input ini yang kemudian diproses di dalam lembaga pendidikan itu. Nanti akan kita sampai juga kepada apa saja fungsi gitu ya, apa saja fungsi dari manajemen itu sendiri. Nah, fungsi-fungsinya ada 4. Tapi kita kesini dulu, kita flashback dulu tentang diagram ini. Oke, tadi sudah sangat benar sekali bahwa yang diolah ini khususnya dalam pembelajaran di kelas gitu ya, berdasarkan kurikulum. Salah satunya itu adalah capaian-capaian kognitif, afektif, psikomotorik siswa tersebut gitu. Bagaimana sebelum masuk ke sekolah sampai dengan selesai itu ada perubahan perilaku gitu kalau definisi dari pendidikan itu sendiri. Kemudian setelahnya tadi ada feedback. Tadi udah sedikit dijelaskan ya feedback ya oleh Mbak Gevira. Coba dari yang Ikhwan ya, dari yang mas-mas. Ada Mas Karunia, Firdaus, Mas Rahmat dan juga yang lainnya. Coba feedback ini maksudnya apa ini feedback? Oke. Ya, feedback itu balikan ya. Feedback itu balikan atau feedback. Iya, balikan ya. Benar ya. Timbal balik. Oke, tepat. Timbal balik. Yang mana setelah di bagian ini, output ini yang didapatkan adalah skor ya, ataupun kualitatif, deskripsi dari beberapa capaian-capaian siswa hingga akhir tahun, misalkan kalau long term. Kemudian hasilnya ini bagaimana? Apakah siswa tersebut melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau langsung belajar? Pada intinya akan memberikan impact positif terhadap lembaga ini di kemudian hari gitu. Sehingga kualitas siswa yang didapatkan setelah sekian periode itu membuahkan hasil atau prestasi yang cukup baik dalam berbagai bidang, entah itu kewirausahaan, entah itu jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk meningkatkan karir dan juga profesionalisme anak tersebut kemudian menjadi orang dewasa. Nah, itu nanti akan menjadi impact positif. Teman-teman pernah dengar tracer study tidak? Belum, Bu. Belum ya? Nah, tracer study itu yang biasanya digunakan oleh perguruan tinggi kalau tingkatnya higher education, tapi kalau di SMA untuk men-tracking sejauh mana alumninya itu sudah berhasil sekian tahun setelah lulus gitu, 2 tahun minimal 2 tahun setelah lulus sampai di mana sekarang gitu. Misalkan teman-teman SMP-nya dulu sudah selesai dari SMP, kemudian alumninya itu sudah diterima di perguruan tinggi mana saja. Nah, itu adalah tracer study itu di situ. Ketika banyak sekali yang melanjutkan ke perguruan tinggi atau yang langsung bekerja tapi kemudian di perusahaan ataupun tempat yang sangat reputable gitu ya. Nah, itu akan memberikan impact positif. Itulah yang disebut dengan feedback. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Kalau belum kita lanjutkan dulu ya. Oke, baik. Nah, inilah yang menjadi bahasan kita nanti di planning ini, di perencanaan ini, bagaimana kita sampai ke bahasan bahwa perencanaan di sekolah itu apa saja yang direncanakan gitu ya, tentunya sumber daya organisasi. Sebelum kita masuk ke sana, kita cek satu-satu terlebih dahulu. Sebagaimana banyak fungsi manajemen yang kita kenal, salah satunya adalah teorinya George Terry, yaitu adanya
perencanaan, adanya planning, kemudian adanya organizing, pengorganisasian gitu ya. Kemudian actuating itu seperti hanya leading kalau di dalam teori yang lain, menggerakkan. Kemudian ada controlling, pengawasan. Oke, coba dari salah satu dari kalian singkat saja apa bedanya keempat hal ini gitu dulu saja. Apa bedanya dari keempat hal ini? Mbak Gevira tadi sudah ya, coba yang lain sejauh yang dipahami. Singkat saja, dipersilahkan. Oke, saya tunjuk ya, Mbak Neila. Oke. Mbak Nela lagi di rumah, apalagi di kampus? Lagi di rumah, Ibu. Oke, sehat-sehat selalu ya. Iya. Nah, di sini sejauh yang kita amati ya, ada perbedaan dari keempat langkah ini gitu. Apa bisa disampaikan sejauh ini bagaimana untuk bisa mengidentifikasi empat ini? Dipersilahkan. Dari empat langkah ini kan ada langkah pertama di sini ada planning, ada perencanaan. Jadi kita membuat rencana kedepannya akan bagaimana. Lanjut ke langkah keduanya ada pengorganisasian. Dari perencanaan ini kita mulai mengorganisir bagaimana menjalankan rencana-rencana yang sudah dibuat, yang sudah dibuat. Nah, di langkah ketiga ada penggerakan atau actuating. Di sini dari organisir kita mulai menggerakkan apa yang harus digerakkan gitu. Nah, yang terakhir ada di pengawasan, controlling. Dari pergerakan itu dikontrol apa yang harus dibenahi atau dilanjutkan, begitu menurut saya, Bu. Oke, terima kasih Mbak. Nah, ini di keempatnya nanti akan kita temukan ya, akan kita temukan apa saja sih yang direncanakan gitu. Kemudian apa yang diorganisasi itu apa gitu. Kemudian yang digerakkan apakah hanya human resource-nya, sumber daya manusianya saja, atau hingga menggerakkan yang lain gitu ya, namanya itu actuating atau action atau leading gitu. Itu tiga hal yang berbeda, tapi kalau di teori ini menjadi satu konsep yang sama. Kemudian controlling itu sejauh mana pengelolaan lembaga pendidikan itu sampai ada measurement, sampai ada pengukuran, sehingga ketika memang belum maksimal nanti periode berikutnya harus dimaksimalkan. Jadi ada evaluasi di controlling ini. Oke, terima kasih tadi Mbak Neila ya, kita kasih thumb ya, thumb up. Oke, good. Next, berikutnya. Nah, coba bisa dijelaskan secara singkat ya, bagaimana 7 sumber daya ini. Sebelumnya tolong boleh dibacakan Mas Karunia Firdaus, 7 sumber daya ini apa saja? Ada mana tadi? Twing. Nah, ada 7 ya ini. Coba dibacakan dulu. Dalam sumber daya itu ada 7 komponen. Pertama manusia, kedua uang, ketiga materi, keempat metode, kelima mesin. Ini apa, Bu? Kelima mesin. Oh, mesin. Ya. Keenam waktu, ketujuh pasar. Oke, ya, good. Terima kasih. Ini adalah sumber daya organisasi. Kita kasih applause untuk Mas Firdaus. Nah, kita coba di bagian perencanaan khususnya ya. Kita back di bagian perencanaan ini. Nah, di bagian sini ini merencanakan dulu. Kemudian diorganisir juga, karena perencanaan, kemudian organisir, kemudian ada tadi adalah actuating ya. Actuating juga di bagian sini karena kita siklusnya di bagian sini. Kemudian sampai controlling yang dikontrol ya yang ada di sekolah ini gitu, di lingkup ini ya, bisa diperhatikan.
sekarang silahkan bisa di chat ya. Saya bagi bahwa di sini, nah di sumber daya organisasi ini ada man, money, material, kemudian methods, ada mesin, minutes, market. Coba siapa yang akan mencoba untuk mampu, saya ahli nih di bidang merencanakan human resource-nya, manusianya, bagaimana sebuah sekolah itu merencanakan manusia atau staffnya gitu ya, atau sampai kepada guru, bahkan standar rekrutmen siswa itu harus seperti apa. Kemudian keuangan juga tentu, nah gitu, jadi bisa dijelaskan seperti itu. Boleh Mas Rahmat, kamu ingin menjelaskan yang bagian apa Mas Rahmat? Khusus di perencanaan, sumber daya apa yang akan coba kamu ketikkan di chat, dideskripsikan nanti? Nanti saya menjelaskan tentang yang material, Bu. Oke, yang material, silahkan di chat ya, di chat saja. Iya, Bu. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya di LSM, di My Class juga bisa ya, di forum ya. Nanti kita coba, tapi minimal di chat terlebih dahulu. Kemudian Mas Karunia Firdaus ingin mencoba di bagian mana? Di manusianya, Bu. Di manusia, oke, di man, silahkan. Dideskripsikan singkat saja, di khususnya perencanaan ya. Kita belum sampai ke tahap 2, 3, dan 4, tapi masih di bagian perencanaan. Silahkan di chat. Kemudian Mbak Helma. Bagian money, Bu. Oke, silahkan bagian keuangan. Silahkan dideskripsikan. Mbak Naila. Yang minute. Oke, minutes ya. Minutes, Ya, menit, waktu. Silahkan bisa untuk dideskripsikan. Kemudian ada Mbak Gevira. Yang market, Bu. Yang market, oke. Pemasaran pendidikan, silahkan dituliskan. Dan mahasiswa yang lain yang belum saya sebut, boleh untuk mencoba yang tadi beberapa yang sekiranya mungkin memudahkan untuk bisa dideskripsikan. Oke, silahkan di chat 2 menit dari sekarang. Oke, mahasiswa sekalian, bagi yang sudah menuliskan di chat, kemudian masuk ke forum ya, masuk ke forum di My Class. Nah, di bagian ini silahkan bisa diklik, atau di My Class teman-teman yang sudah punya passwordnya ya, silahkan di sana. Ya, oke. Ini ya di My Class ya. Kita kemudian masuk di bagian forum. Masuk ke bagian forum, teman-teman. Sepertinya udah mengerjakan ya. Coba, nah di bagian forum sini, teman-teman semua rekapannya bisa saya cross check. Nah, ini ada discussion ya yang tadi saya coba untuk teman-teman bisa masuk gitu. Kemudian dari ada perencanaan waktu, keuangan, planning pemasaran pendidikan oleh Mbak Gevira, ini tadi sudah masuk. Dalam pemasaran pendidikan kita harus memanfaatkan teknologi dengan cara memanfaatkan admin medsos dan lainnya gitu ya, yaitu untuk membuat konten-konten yang menarik tentang sekolah. Berikutnya yaitu tadi ada dari Mbak Mbak Helma tentang bagaimana merencanakan keuangan gitu ya. Ya, keuangan merupakan aspek penting sehingga perlu dikelola dengan perencanaan agar setiap aktivitas yang dijalankan sesuai dengan goals yang sudah ditentukan. Nah, ini sangat tepat sekali karena yang namanya keuangan memang cukup crowded ya, cukup crowded yang namanya keuangan. Sehingga memang perencanaan dari awal harus efektif. Perencanaan dari awal harus efisien gitu. Oke, baik. Ini kita belum membahas tentang organizing ya. Baik, ada jawaban lagi tadi terkait dengan, nah ini, bagaimana untuk merencanakan waktu.
Perencanaan waktu dapat menjadikan tindakan yang telah ditentukan secara sadar untuk melakukan suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya yang efektif, efisien, dan produktif. Maka dalam satu semester dapat ditemukan waktu-waktu efisien di dalamnya. Nah, kalau ini dari Mbak Naila, sehingga perencanaan waktu itu juga ada di dalam program pembelajaran, di dalam program ekstrakurikuler, intrakurikuler. Nah, jadi dari program-program sekolah itu juga harus ditentukan waktunya, sehingga ada yang namanya kalender pendidikan. Oke, baik. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Mbak. Ibu, maksudnya? Ya, Mas Firdaus, silakan. Maksudnya dari sumber daya mesin itu apa, Bu? Oke, yang dari sumber daya mesin itu apa? Bagus sekali pertanyaannya. Ini adalah kaitannya dengan sekarang ini ya, era teknologi. Nah, ini adalah mesin. Ini kaitannya bahwa setiap pembelajaran, apalagi pembelajaran jarak jauh seperti saat ini, itu sumber daya mesin ini bisa dikatakan menjadi suatu hal yang utama, karena kita distant learning, kemudian butuh e-learning gitu ya, meskipun hybrid ataupun blended, itu harus ada mesin yang digunakan. Mesin dalam hal ini adalah teknologi. Perlu juga kita pahami bahwa ilmu manajemen ini diadopsi dari perusahaan gitu ya, jadi dari ilmu bisnis dari perusahaan, jadi kemudian diadopsi ke dalam pendidikan, maka masih menggunakan mesin, kata-kata mesin seperti itu. Jadi ini kaitannya dengan teknologi gitu, Mas Karunia Firdaus. Bisa disebutkan, Mas Karunia, teknologi apa yang digunakan di dalam pembelajaran? Misalnya, Bu, ini My Class. Oke, good. Apalagi? Termasuk juga saling kerjasama dengan jaringan seperti Telkomsel. Oke, good. Untuk memudahkan kuota internet dari para mahasiswa. Ya, good, tepat sekali. Kita tarik kepada perencanaan tadi gitu. Kalau perencanaan itu apakah perlu sampai merencanakan mesin ya? Teknologi itu harus direncanakan. Misalkan mayoritas sekolah di Indonesia, meskipun pemerataan juga belum tercapai ya, itu sudah banyak yang sekolahnya full teknologi gitu, dengan fasilitas itu tercukupi gitu ya, dengan berbagai adanya lab gitu. Di lab itu kan juga ada berbagai teknologi yang bisa digunakan. Kemudian di era pandemi ini sebagai seorang guru gitu ya, itu juga harus memikirkan bagaimana teknologi yang digunakan oleh siswa di rumah untuk bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Salah satunya tadi bahwa sekolah menyediakan LSM, Learning System Management, untuk bisa siswanya bisa juga ikut diskusi di forum tersebut, ikut menyimak berbagai materi yang sudah disajikan oleh guru, video pembelajaran misalkan. Nah, itu juga arahnya ke arah situ. Tentunya itu semua juga ada kaitannya dengan keuangan, kemudian kurikulum. Nah, ini yang sangat menarik ya, kurikulum, kemudian cara di dalam penyampaian perkuliahan, pembelajaran di sekolah, kemudian waktu. Nah, kemudian gurunya ini juga harus benar-benar direncanakan bagaimana, apalagi guru PAI ya, di sekolah-sekolah kebanyakan usia berapa, 50 tahun ke atas, tapi alhamdulillah mulai di akhir-akhir ini sudah muda-muda gitu gurunya. Nah, ini tuh juga harus direncanakan bagaimana guru ini bisa menggunakan teknologi yang mau nggak mau secara merata gitu ya, sekarang harus bisa gitu. Nah, itu adalah pentingnya bagaimana merencanakan teknologi ini sudah di-create, kemudian bagaimana sumber daya manusianya bisa untuk mengaplikasikan, menggunakan teknologi yang udah ada ini untuk mensukseskan pembelajarannya. Baik, terima kasih para mahasiswa sekalian, kita kasih aplaus untuk semuanya. Ya, ini adalah diskusi untuk tahapan kita yang perencanaan.
Harapannya nanti bisa di pertemuan berikutnya kita diskusikan lebih lanjut tentang yang kedua, yaitu pengorganisasian. Baik, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.